Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel EDH Story. Cerita kali ini terinspirasi dari kisah nyata. Namun, untuk menjaga privasi semua pihak, nama tempat dan karakter telah kami ubah. Jika terdapat kesamaan dengan kejadian atau tokoh tertentu, hal tersebut hanyalah kebetulan semata. Pastikan Anda menonton cerita ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelum cerita dimulai, saya mohon keikhlasan Anda untuk memberikan like dan subscribe pada channel ini. Semoga Anda selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan kelancaran rezeki. Mari kita mulai kisahnya. Malam itu, langit parangtritis dipenuhi taburan bintang, namun udara terasa berbeda, seolah ada bisikan yang memanggil. Gus Dur, dengan sarungnya yang khas, berjalan perlahan di sepanjang pantai yang sepi. Angin laut yang lembut menyentuh wajahnya, membawa aroma asin dan misteri. Ia merasakan panggilan ini bukan kebetulan, ada sesuatu yang menunggunya di sini. Gus Dur bukanlah orang biasa. Kepekaannya terhadap dunia tak kasat mata telah membawanya ke berbagai pengalaman spiritual. Malam itu, ia ingin mencari ketenangan, namun hatinya terusik oleh firasat yang mendalam. Ia berhenti sejenak, memandangi lautan gelap yang berkilauan di terpa cahaya bulan. "Apa yang ingin kau tunjukkan malam ini?" Bisiknya pelan, seolah berbicara pada semesta. Sembari berjalan kembali ke tepi pantai, ia duduk di atas batu besar, memandang ombak yang datang dan pergi. Suara deburan air terasa seperti alunan lagu yang menenangkan sekaligus memanggil. Dalam heningnya malam, Gus Dur memejamkan mata, membiarkan pikirannya hanyut bersama gelombang yang membawa pesan-pesan tak terucap. Tak lama setelah Gus Dur tenggelam dalam meditasinya, kabut tipis perlahan muncul dari arah laut. Awalnya hanya berupa selaput putih yang samar, tetapi semakin lama semakin tebal, menutupi pemandangan. Gus Dur membuka matanya, menatap kabut itu tanpa rasa takut. Ada sesuatu dalam kabut itu yang membuatnya merasa seperti menyaksikan sebuah peristiwa besar. Kabut itu tidak bergerak seperti kabut biasa. Ia seolah memiliki arah, perlahan mendekat ke tempat Gus Dur duduk. Suara ombak mulai mereda, seperti memberi ruang kepada keheningan yang mendominasi. Angin laut berhenti bertiup, menggantinya dengan udara dingin yang menyelusup ke kulit. Gus Dur menghela napas panjang, berusaha tetap tenang, seolah telah memahami bahwa ini adalah bagian dari perjalanan spiritualnya. Dalam diam, ia menunggu apa yang akan muncul. Kabut berhenti beberapa meter di hadapannya, membentuk tirai tipis yang berkilauan di bawah cahaya bulan. Dari balik kabut itu, sebuah bayangan mulai terlihat, sesosok yang anggun dan penuh wibawa. Gus Dur bersiap, menyadari bahwa ia tidak sedang sendirian lagi. Dari balik kabut, seorang perempuan muncul dengan anggun. Wajahnya lembut, matanya tajam seperti mata samudra, dan kebaya hijau yang ia kenakan tampak seperti menyatu dengan alam di sekitarnya. Sosok itu berjalan mendekati Gus Dur, langkahnya seakan melayang di atas pasir. Tanpa perlu diperkenalkan, Gus Dur tahu siapa yang berdiri di hadapannya, Nyi Roro Kidul, Sang Ratu Laut Selatan. "Gus Dur," suara Nyi Roro Kidul lembut tapi tegas, "ya engkau datang karena panggilan alam, dan aku menghormatimu atas keberanianmu mendengarkannya." Gus Dur tersenyum kecil, membalas sapaan itu dengan hormat. "Saya hanya seorang hamba kecil, Gusti. Apa yang dapat saya lakukan untuk membantu?" Jawabnya dengan nada penuh kesadaran. Percakapan pertama itu berlangsung dalam nuansa penuh penghormatan dan kebijaksanaan. Nyi Roro Kidul tidak memandang Gus Dur sebagai orang biasa, melainkan sebagai pemimpin yang memiliki kepekaan batin yang luar biasa. Di sisi lain, Gus Dur memahami bahwa pertemuan ini adalah anugerah sekaligus tanggung jawab besar. Ia tahu, percakapan ini akan membawa pesan yang harus ia sampaikan kepada dunia. Nyi Roro Kidul memandang jauh ke arah laut, seolah membaca setiap gelombang yang bergulung. Manusia semakin lupa pada tempatnya di dunia, katanya dengan nada sendu. Mereka merusak bumi yang sejatinya menjaga mereka. Lautan, hutan, udara, semuanya mulai merintih. Gus Dur mendengarkan dengan seksama, merasakan betapa dalam kekhawatiran yang disampaikan oleh Sang Ratu. "Saya tidak bisa melawan semua ini sendirian," lanjut Nyi Roro Kidul, "ya tapi engkau, Gus Dur, memiliki suara yang dapat menggugah hati banyak orang. Tolonglah, sampaikan pesan ini. Manusia harus mengingat kembali harmoni dengan alam, sebelum terlambat." Suaranya semakin tenang, namun penuh penekanan. Gus Dur mengangguk, menyadari beban yang baru saja diletakkan di pundaknya. Ia menarik napas panjang, lalu bertanya, "Ya apa yang harus saya lakukan untuk memulai?" Nyi Roro Kidul tersenyum lembut, namun penuh makna.
Mulailah dengan mengingatkan mereka tentang hubungan sakral antara manusia dan alam. Ingatkan mereka bahwa manusia bukan penguasa, melainkan bagian dari keseimbangan ini. Dan, ingat, engkau tidak sendiri. Aku akan selalu ada di sini, menjaga lautan ini. Setelah pertemuan itu berakhir, kabut perlahan memudar, menyisakan malam yang kembali tenang. Gus Dur tetap duduk di atas batu besar, memandangi laut yang seolah telah memberikan pesan terakhirnya. Ia merenungkan peran manusia dalam menjaga alam dan bagaimana suara seorang pemimpin bisa menjadi alat untuk menggerakkan perubahan. Pikiran-pikiran itu mengalir, seperti ombak yang tiada henti datang dan pergi. Gus Dur menyadari bahwa kerusakan alam bukan sekadar masalah lingkungan, melainkan juga persoalan hati manusia yang kehilangan kedekatan dengan Tuhannya. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk membawa pesan itu dengan cara yang paling bijak, sesuai tugas dan amanahnya sebagai seorang pemimpin. Dalam keheningan malam, Gus Dur memanjatkan doa panjang. Ia meminta kekuatan dan kebijaksanaan untuk menyampaikan pesan itu kepada mereka yang mau mendengar. Ketika akhirnya ia berdiri dan meninggalkan pantai, ia tahu, malam di Parangtritis ini bukan hanya sebuah pengalaman pribadi. Ini adalah awal dari perjalanan baru, sebuah misi untuk menyadarkan manusia agar kembali pada cinta dan penghormatan terhadap alam yang telah menjadi rumah mereka. Hari masih pagi ketika Gus Dur memutuskan untuk kembali ke pantai Parangtritis. Matahari baru saja terbit, memancarkan warna keemasan di atas lautan. Hatinya dipenuhi rasa ingin tahu, seolah ada sesuatu yang belum selesai dari pertemuan malam sebelumnya. Angin laut bertiup lembut, membawa bisikan yang samar, namun cukup untuk membangkitkan keyakinannya bahwa ia harus berada di sana. Gus Dur berjalan menyusuri pantai yang lengang, pasir basah terasa dingin di bawah langkahnya. Ia menghentikan langkah di tempat yang sama seperti malam sebelumnya, di batu besar yang menjadi saksi dialognya dengan Nyi Roro Kidul. Namun kali ini, suasana terasa berbeda. Seolah-olah alam sendiri sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Kalau ini panggilan, maka aku siap, igumamnya dalam hati. Ia duduk bersila, memejamkan mata, membiarkan pikirannya hanyut bersama suara ombak. Dalam keheningan, ia merasakan kehadiran energi yang kuat, sesuatu yang tidak hanya datang dari lautan, tetapi juga dari tanah dan udara di sekitarnya. Kabut tipis kembali muncul, namun kali ini datang dari berbagai arah, menyelimuti pantai dalam harmoni yang menakjubkan. Dari dalam kabut, 3 sosok legendaris muncul berdampingan. Di sisi kiri, seorang pemuda gagah dengan busur di punggungnya, Jaka Tarub. Di tengah, perempuan anggun dengan senyuman penuh kasih, Dewi Sri. Dan di sisi kanan, seorang pria tua dengan tongkat cahaya yang memancarkan aura kebijaksanaan, Batara Guru. Mereka bertiga berdiri dengan wibawa yang memancar, memperkenalkan diri kepada Gus Dur sebagai para penjaga alam. Kami adalah perwujudan dari hubungan manusia dengan bumi, laut, dan langit, ujar Batara Guru. Kehadiran kami di sini untuk melanjutkan pesan Sang Ratu Laut. Gus Dur, engkau memiliki tanggung jawab besar, tetapi kau tidak sendiri. Gus Dur memberi salam hormat, menyadari betapa pentingnya pertemuan ini. Apa yang harus saya pelajari dari kalian? Ditanyanya penuh rasa ingin tahu. Para penjaga tersenyum bersamaan, lalu satu persatu mulai menyampaikan pesan mereka. Pertemuan ini bukan hanya pelajaran, tetapi juga petunjuk untuk menyelamatkan masa depan. Jaka Tarub maju terlebih dahulu, menatap Gus Dur dengan sorot mata yang penuh semangat. Aku mewakili manusia dan tanah ini. Dulu, aku pernah melakukan kesalahan besar karena keegoisan, tetapi dari situ aku belajar bahwa melindungi alam adalah tugas suci yang tak bisa ditawar, ujarnya, mengingat kisahnya sendiri. Ia menceritakan perjuangannya dalam menjaga kelestarian alam setelah berhadapan dengan konsekuensi dari tindakannya. Tanah ini adalah ibu yang memberi kita kehidupan. Kita harus rela berkorban untuknya, sama seperti ia yang rela memberi tanpa henti. Jaka Tarub memberi contoh bagaimana manusia seharusnya hidup selaras dengan alam, mengutamakan keberlanjutan daripada keserakahan. Gus Dur terinspirasi oleh kisah itu. Ia menyadari bahwa pengorbanan adalah kunci dalam perjuangan, dan bahwa menjadi pemimpin berarti mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Ia berterima kasih atas pelajaran itu, menanti pesan selanjutnya. Dewi Sri melangkah maju dengan anggun. Kehadirannya memancarkan kedamaian, seperti sawah yang menghijau setelah hujan. Aku adalah simbol keseimbangan dan kelimpahan, katanya lembut. Manusia sering lupa, keseimbangan adalah kunci agar alam terus memberi kehidupan. Ia berbicara tentang bagaimana manusia harus menghormati siklus alam, seperti menanam kembali apa yang diambil, dan tidak mengeksploitasi tanah hingga kehilangan kesuburannya.
Dewi Sri juga mengingatkan pentingnya menghargai makanan dan hasil bumi, karena setiap butir padi membawa doa dari alam. Tanah ini bisa makmur jika manusia hidup dengan kesadaran dan rasa syukur, lanjutnya. Gus Dur mengangguk, memahami pesan itu dalam-dalam. Ia bertekad untuk mengingatkan masyarakat tentang pentingnya menjaga keseimbangan, terutama dalam cara mereka memanfaatkan sumber daya alam. Batara Guru melangkah maju, tongkatnya bersinar lembut, seolah menjadi pusat perhatian. Suaranya dalam dan penuh kewibawaan. Perubahan besar selalu dimulai dari diri sendiri, katanya. Kau tidak bisa memaksa orang lain berubah tanpa menunjukkan keteladanan. Ia menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki kekuatan untuk menjadi agen perubahan, tetapi seringkali terjebak dalam rutinitas yang merusak. Batara Guru menekankan pentingnya introspeksi dan disiplin diri, terutama bagi seorang pemimpin seperti Gus Dur. Kau adalah lentera bagi mereka yang tersesat. Jadilah cahaya yang tak padam meski diterpa angin. Gus Dur terdiam, merenungkan nasihat itu. Sebagai seorang pemimpin, ia menyadari tanggung jawabnya tidak hanya diucapkan, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Terima kasih, Gusti, katanya pelan. Ia berjanji untuk menjadi teladan yang membawa perubahan, tidak hanya untuk masyarakatnya, tetapi juga untuk hubungan mereka dengan alam. Ketiga penjaga tersenyum puas. Mereka tahu, Gus Dur telah memahami inti dari pesan mereka. Kini, tugasnya adalah membawa pesan itu ke dunia nyata, sebuah misi untuk menyelamatkan manusia dan alam yang saling terhubung dalam harmoni semesta. Setelah pertemuan luar biasa di Parangtritis, Gus Dur kembali ke Jakarta dengan hati yang penuh semangat. Ia menyadari bahwa pengalaman spiritualnya membawa pesan yang tidak bisa diabaikan. Kini, ia merasa memiliki tugas tambahan sebagai seorang pemimpin, yakni menjaga kelestarian alam. Meski sibuk dengan urusan kenegaraan, pikiran Gus Dur selalu kembali pada pesan dari Nyi Roro Kidul dan para penjaga alam. Hari-hari berikutnya, ia mulai merenungkan bagaimana menerapkan pelajaran itu ke dalam kebijakan nyata. Gus Dur percaya, perubahan besar harus dimulai dari pemerintah yang memberi contoh kepada masyarakat. Namun, ia juga tahu bahwa jalannya tidak akan mudah. Banyak tantangan yang menunggu, baik dari pihak yang mendukung maupun yang menentang. Dengan penuh keyakinan, Gus Dur memanggil para menteri dan penasihatnya. Ia menjelaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Negara ini tak akan maju jika alamnya rusak, tegasnya. Kita harus memulai langkah yang nyata, dan saya ingin semua kementerian mendukung upaya ini. Dalam waktu singkat, Gus Dur memperkenalkan berbagai kebijakan untuk melindungi lingkungan. Salah satu langkah awalnya adalah mendorong penggunaan energi terbarukan, seperti tenaga surya dan angin, untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Ia juga mencanangkan program nasional pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, menggantinya dengan bahan yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, Gus Dur mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan dan menginstruksikan moratorium pembukaan lahan baru untuk kelapa sawit. Ia meminta Kementerian Lingkungan Hidup untuk bekerja sama dengan masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya alam secara bijak. Kita tidak hanya berbicara tentang masa kini, tetapi juga masa depan anak cucu kita, ujar Gus Dur dalam sebuah pidato. Kebijakan-kebijakan ini mendapat sambutan positif dari komunitas lingkungan, tetapi juga memunculkan tantangan besar. Beberapa pihak merasa langkah ini terlalu ambisius dan sulit diwujudkan. Namun, Gus Dur tetap teguh pada prinsipnya, yakin bahwa perubahan besar selalu membutuhkan keberanian. Tidak semua pihak menyambut kebijakan Gus Dur dengan baik. Beberapa perusahaan besar, terutama yang bergerak di sektor industri ekstraktif dan plastik, mulai melancarkan tekanan kepada pemerintah. Mereka mengklaim bahwa kebijakan lingkungan tersebut dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi dan mengancam ribuan lapangan pekerjaan. Lobi-lobi intens dilakukan, baik secara langsung maupun melalui media. Beberapa pejabat pemerintahan mulai merasakan tekanan untuk melonggarkan aturan, tetapi Gus Dur tidak goyah. Ia memahami bahwa ada harga yang harus dibayar untuk melindungi alam, dan keuntungan ekonomi jangka pendek tidak sebanding dengan kerusakan jangka panjang yang akan terjadi. Kalau kita menyerah pada tekanan ini, kita mengkhianati amanah rakyat dan alam, ujar Gus Dur dalam sebuah rapat kabinet. Ia meminta semua pihak tetap teguh, meski tahu bahwa keputusan ini akan membawa banyak kritik. Yang benar adalah benar, walaupun sulit, tambahnya. Di tengah tekanan yang berat, Gus Dur mendapat angin segar dari masyarakat. Banyak warga yang mulai sadar akan pentingnya menjaga lingkungan, terutama setelah melihat dampak kerusakan seperti banjir, polusi, dan perubahan iklim. Mereka mendukung kebijakan pemerintah melalui petisi, kampanye sosial, dan gerakan sukarela.
Dukungan masyarakat ini menjadi energi tambahan bagi Gus Dur. Ia mulai mengadakan dialog terbuka dengan berbagai komunitas, termasuk para petani, nelayan, dan aktivis lingkungan, untuk memastikan suara mereka didengar. Dalam setiap pertemuan, ia menekankan bahwa perubahan besar membutuhkan partisipasi semua pihak, bukan hanya pemerintah. Media sosial juga menjadi alat yang ampuh untuk menyebarkan kesadaran lingkungan. Banyak generasi muda terinspirasi oleh kepemimpinan Gus Dur dan mulai terlibat dalam gerakan hijau. Kami bersama Anda, Gus, ditulis seorang mahasiswa dalam surat terbuka yang viral di internet. Dukungan ini menguatkan tekadnya untuk terus melangkah meski dihadang rintangan. Tidak hanya mendukung secara moral, masyarakat mulai mengambil tindakan nyata di tingkat lokal. Di berbagai daerah, komunitas warga mengadakan program seperti penanaman pohon di lahan kritis, membersihkan pantai dari sampah plastik, dan mengelola bank sampah untuk mendaur ulang limbah. Gerakan ini menjadi bukti bahwa perubahan dapat dimulai dari langkah kecil. Di pedesaan, para petani bekerja sama dengan pemerintah untuk menerapkan pertanian berkelanjutan, menggunakan pupuk organik, dan mengurangi pembakaran lahan. Di kota-kota besar, para pemuda membentuk kelompok sukarela untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya polusi dan pentingnya gaya hidup ramah lingkungan. Melihat antusiasme masyarakat, Gus Dur merasa optimis. Ia percaya bahwa gerakan lokal ini adalah awal dari perubahan besar yang akan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Dengan dukungan rakyat, ia yakin dapat mewujudkan visi menjaga harmoni antara manusia dan alam, sebagaimana yang diamanatkan oleh para penjaga alam. Meski mendapat dukungan dari masyarakat, tekanan dari pihak-pihak tertentu semakin besar. Beberapa pejabat tinggi dan tokoh ekonomi mulai mendesak Gus Dur untuk melonggarkan kebijakannya. Mereka beralasan bahwa kebijakan lingkungan terlalu ketat dan menghambat pertumbuhan ekonomi, terutama di sektor industri besar. Dilema besar menghampiri Gus Dur. Sebagai seorang pemimpin, ia tahu bahwa ekonomi juga penting bagi rakyat, tetapi ia tidak bisa mengabaikan pesan dari alam dan para penjaga. Beberapa orang dekatnya mulai meragukan langkahnya, menyarankan untuk mengutamakan stabilitas ekonomi. Namun, Gus Dur tidak ingin mengorbankan masa depan demi keuntungan sesaat. Di tengah kebingungannya, Gus Dur menghabiskan malam-malamnya dengan doa dan perenungan. Ia tahu bahwa setiap keputusan yang diambil akan memiliki dampak besar, baik bagi rakyat maupun alam. Dalam diam, ia mendengar suara hati yang memanggilnya untuk tetap teguh pada prinsip-prinsip yang ia yakini. Dalam salah satu malam perenungannya, Gus Dur mengingat kembali pesan Batara Guru. Perubahan besar selalu dimulai dari diri sendiri, kata Batara Guru dalam pertemuan mereka di pantai. Kata-kata itu kembali menggema di benaknya, memberi kekuatan di tengah keraguannya. Ia menyadari bahwa menjadi pemimpin berarti bersedia menghadapi tantangan tanpa goyah, meskipun jalannya penuh rintangan. Keberanian adalah inti dari semua perubahan, igumam Gus Dur, terinspirasi oleh kebijaksanaan para penjaga alam. Dengan keyakinan baru, ia memutuskan untuk tidak menyerah pada tekanan. Dalam sebuah rapat kabinet yang penuh ketegangan, ia menegaskan bahwa kebijakan lingkungan tetap menjadi prioritas, apapun risikonya. Ekonomi bisa kita bangun kembali, tapi jika alam hancur, kita tidak akan punya apa-apa untuk diwariskan, ujarnya dengan tegas. Keputusannya ini mengundang protes dari beberapa pihak, tetapi juga mendapat dukungan luar biasa dari masyarakat yang percaya pada visi jangka panjangnya. Perubahan mulai terlihat, meskipun perlahan. Di pedesaan, petani yang mengadopsi metode pertanian berkelanjutan melaporkan hasil panen yang lebih baik. Di kota-kota besar, penggunaan plastik sekali pakai mulai berkurang, digantikan oleh bahan-bahan ramah lingkungan. Energi terbarukan juga mulai diterapkan, meskipun masih dalam skala kecil. Kebijakan lingkungan Gus Dur mulai memengaruhi kebijakan daerah. Beberapa gubernur dan wali kota terinspirasi untuk membuat program serupa, seperti pengelolaan sampah yang lebih baik dan pelestarian hutan kota. Meskipun ada pihak yang tetap menentang, dampak positif dari kebijakan ini tidak bisa diabaikan. Gus Dur melihat perubahan ini sebagai awal dari keseimbangan baru antara manusia dan alam. Ia tahu bahwa perjalanannya masih panjang, tetapi ia merasa optimis. Setiap langkah kecil yang diambil menunjukkan bahwa perubahan itu mungkin, asalkan dilakukan dengan kesungguhan dan keteguhan hati. Di tengah kesibukannya, Gus Dur merasa rindu pada ketenangan pantai Parangtritis. Ia memutuskan untuk kembali ke sana, membawa serta beban pikiran dan harapan baru. Saat tiba, suara ombak dan angin laut seolah menyambutnya seperti sahabat lama. Ia kembali duduk di atas batu besar tempat pertemuannya dengan para penjaga alam. Dalam hening malam, Gus Dur merasa kehadiran mereka kembali, meskipun tak terlihat. Ia memejamkan mata, merasakan energi yang sama seperti pertemuan pertama mereka.
Terima kasih telah membimbing saya sejauh ini. Igumamnya pelan, berbicara pada alam dan sosok-sosok yang pernah ia temui. Pantai itu memberinya ruang untuk merenungkan perjalanan hidupnya. Ia menyadari bahwa meskipun tantangan tak pernah berhenti, ia tidak pernah benar-benar sendirian. Kehadiran para penjaga alam, baik dalam bentuk nyata maupun sebagai inspirasi, selalu menjadi pengingat bahwa ia sedang melakukan hal yang benar. Saat meninggalkan pantai Parangtritis, Gus Dur merasa hatinya lebih ringan. Ia menyadari bahwa perjuangannya bukan tentang mencapai hasil instan, tetapi tentang memulai perjalanan yang akan membawa perubahan besar. Setiap langkah kecil memiliki arti, pikirnya. Jika kita terus melangkah, dunia ini pasti akan berubah. Kembali ke Jakarta, Gus Dur membawa semangat baru. Ia tidak hanya melanjutkan kebijakan lingkungan yang telah ia mulai, tetapi juga mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam gerakan pelestarian alam. Ia percaya bahwa perubahan besar hanya bisa terjadi jika semua orang, dari pemimpin hingga rakyat, bergerak bersama. Dengan hati penuh rasa syukur, Gus Dur melangkah ke depan, membawa pesan para penjaga alam ke seluruh pelosok negeri. Ia tahu bahwa perjuangannya belum selesai, tetapi ia yakin bahwa setiap langkah kecil yang ia ambil adalah bagian dari jalan panjang untuk menjaga keseimbangan alam dan kehidupan.